Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah praktek kemahiran PTUN, saya mengambil kesimpulan bahwa tugas yang sudah dibuat ada kesalahan besar, yaitu pada poin pembuatan posita. Rupa-rupanya saya harus menjelaskan secara teori bahwa posita itu disebut juga fundamentum petendi. Apa itu fundamentum petendi? Fundamentum petendi adalah bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau urean dari suatu tuntutan. Jadi posita itu yang benar adalah harus berisi dalil yang menggambarkan hubungan yang menjadi dasar atau urean dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan lebih dahulu alasan-alasan atau dalil-dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan. Oleh karena itu, fundamentum petendi atau posita itu harus berisi urean tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Sementara, kalau membuat posita atau fundamentum petendi, itu harus memenuhi dua unsur dasar hukum, atau rechtelijk grond dan dasar fakta, atau feitelijk grond. Jadi pada prinsipnya posita itu harus memenuhi dua unsur. Yang pertama dasar hukum, yang kedua adalah dasar fakta. Sementara itu, saya akan sampaikan juga dua teori mengenai perumusan posita gugatan. Yang pertama yaitu teori tentang substantiring teori, yaitu mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Dalam kasus yang sudah saya berikan, Mahangku Mahameru sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia, kebanyakan gugatan yang dibuat tidak diungkapkan. Siapa Mahangku Mahameru itu? Nah, ini kalau tidak diungkapkan berarti tidak memenuhi substantiring teori. Yang kedua yaitu teori individualisasi atau individualisering teori, yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum atau rechtverhouding yang menjadi dasar tuntutan. Jadi kedua subjek itu harus ada hubungan hukumnya, yaitu hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Tetapi hubungan hukum tersebut tidak perlu dikemukakan sejarah terjadinya hubungan hukum tersebut. Karena sejarah itu akan diungkap di dalam pemeriksaan sidang pengadilan.
Yang perlu Anda pahami adalah dua teori tersebut di dalam praktek peradilan digabung. Jadi tidak dipisah secara kaku dan tidak dipisah secara saklek. Penggabungan dua teori itu bertujuan agar perumusan gugatan menjadi lebih komprehensif. Mengingat apabila gugatan tidak secara komprehensif diungkapkan di dalam positanya, maka gugatan itu akan dipandang atau dinilai sebagai gugatan yang kabur atau absurd libel. Posita gugatan supaya dianggap lengkap harus memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama yaitu dasar hukum atau rechtelijk grond. Apa itu unsur dasar hukum? Unsur dasar hukum yang dimaksudkan adalah memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa. Jadi dasar hukum ini bisa Anda pahami memuat penjelasan mengenai hubungan hukum, yaitu hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan. Jadi apa hubungan hukum Mahangku dengan surat keputusan? Itu harus diungkapkan di dalam posita. Dan juga apa hubungan hukum antara penggugat dan dalam contoh yang saya berikan yaitu Mahangku Mahameru dengan tergugat. Tergugatnya adalah rektor misalnya. Lalu apa hubungannya dengan surat keputusan tersebut? Itu dasar hukumnya. Kemudian yang kedua yaitu dasar fakta atau feitelijk grond. Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun atau dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat. Ya, dasar faktanya dalam kasus yang saya berikan bahwa Mahangku Mahameru itu dijatuhi sanksi karena dia melakukan orasi. Nah, itu harus diungkapkan, harus dikaitkan sedemikian rupa secara sistematis dan secara kronologis di dalam posita gugatan. Namun dari tugas yang saya berikan, mahasiswa belum memasukkan semua unsur tersebut. Oleh karena itu perlu saya jelaskan kembali. Demikian penjelasan saya mengenai posita gugatan atau yang disebut fundamentum potendi supaya mahasiswa semua lebih paham dan nanti lebih baik lagi dalam membuat gugatan PT-UN. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.